Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah bisa bergabung di pembelajaran daring untuk kelas 7.1 pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini sebenarnya belum begitu efektif untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang akan kalian pelajari di semester ganjil, khususnya mata pelajaran matematika. Sebelumnya, kalian baru pertama masuk ya kemarin ya. Insya Allah minggu depan jadwal akan saya kirim. Kalian akan ke madrasah untuk menerima buku LKS dan lain sebagainya yang belum dibagikan kepada kalian. Jadi harap menunggu di grup masing-masing. Kemudian kalau ada guru yang memberikan tugas, silahkan dikerjakan. Kalau nggak paham silahkan diskusi di grup. Jangan sampai grup itu sunyi kayak kuburan nak ya. Kalau bisa gunakan grup itu sebagai tempat kalian berdiskusi. Boleh tanya gurunya, kalau nggak dibalas boleh tanya saya. Jika saya sempat nanti saya balas. Tapi mudah-mudahan saya selalu menyempatkan diri untuk kalian. Jadi kalian perhatikan apakah sudah nampak di layar? Sudah nampak nak di layar? Ya. Nampak ya. Jadi kalian perhatikan, saya akan menjelaskan. Untuk matematika kelas 7 itu gurunya saya, yaitu Pak Ali Imran Saragi, SPDI, yaitu wali kelas kalian sendiri. Kemudian ini biodata saya ya. Nama saya Ali Imran Saragi, SPDI. Tempat tanggal lahir saya itu Pantai Labu, kalau 29 Januari 1991. Alamat saya sekarang di Pasar 5 Kebun Kelapa, daerah Pasar Suri Beringin. Kalau kalian misalkan main-main ke daerah tersebut, boleh calling saya, Pak, rumah Bapak di mana? Saya boleh singgah. Makan apa ya? Makan apa, ada makanan, Pak? Ya, nanti saya sediakan makanan ala kadarnya ya. Kemudian moto saya, jadilah bermanfaat bagi orang banyak. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu kalau bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Contohnya misalkan hari ini di antara kalian ada yang sudah paham tentang tugas tersebut, ya silahkan berbagi. Kawan-kawan, aku udah ngerjain ini, kamu udah ngerjain, udah, yuk kita laga jawaban gitu. Apakah jawaban kita sama? Ternyata berbeda jawabannya, maka didiskusikan kembali di grup. Itu lebih baik daripada kerjanya sendiri-sendiri, terlalu egois seperti itu, mementingkan diri sendiri. Kalau bisa kita memberikan manfaat bagi orang banyak. Oke, Anda semua, yang akan dipelajari di semester ganjil ini adalah yang pertama ada di sini tentang bilangan. Pasti tidak asing bagi kalian bilangan ya. Ada kalau di SD bilangan bulat. Bilangan bulat ada berapa banyak? Ada yang tahu? Ada bilangan bulat positif. Ada bilangan bulat negatif. Kalau di garis bilangan, ini misalkan garis bilangan, di tengah-tengahnya ada bilangan netral ya. Ini namanya bilangan netral. Dia nggak positif, nggak negatif, di tengah-tengah ya. Kemudian ada yang sebelah kanan, misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah kiri juga ada. Di sini tandanya apa? Negatif ya. Min 2, min 3. Jadi ada arahnya ke kanan, ada arahnya ke kiri.
Ya, kalau ke kanan maka nilainya positif, ya plus positif. Kalau ke kiri nilainya negatif. Begitu ya. Kemudian ada jenis bilangan juga, namanya ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan cacah dimulai dari angka berapa, Nak? Dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada nama bilangan genap, ada bilangan ganjil ya. Itu sudah kalian pelajari waktu SD. Kemudian di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung ada berapa kira-kira? Siapa yang tahu? Ada penjumlahan, terus ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. iya. Kalau di kehidupan sehari-hari kalau bisa lebih banyak ini ya. Pembagian ya, jangan suka ngali-ngali aja tapi nggak suka berbagi. Kemudian ada 4 operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ini akan kalian pelajari bagaimana penjumlahan bilangan bulat, bagaimana penjumlahan bilangan pecahan dan lain sebagainya nanti ya. Kemudian ada nanti yang kalian pelajari tentang pangkat berpangkat bulat positif. Nah, misalkan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Kalau 2 pangkat 3? Nah, siapa yang bilang 6 itu? Ya Allah. 2 pangkat 3 itu 8. Ada yang jawab yang 9 pula. 2 pangkat 3 itu 8, Nak. Arti pangkat itu adalah perkalian ya berulang. Misalnya 2 pangkat 3, maka yang dikalikan berulang itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 8. Bukan 2 pangkat 3 itu 2 kali 3, Nak ya. Nah, ini banyak yang keliru di sini. Oke. Yang kalian pelajari nanti ada bilangan berpangkat. Kemudian di sini mengurutkan ya. Mengurutkan. Tahu kalian urutan? Mengurutkan tahu kan? Apa itu? Kusuk. Urutan itu bukan kusuk ya. Nanti kalian bilang, oh bukan. Mengurutkan. Gelap ya layarnya? Enggak? Iya, mati listrik mungkin ya. Ntar ya, ini masih muter-muter dia. Oke, nampak? Oh, udah nampak lagi, alhamdulillah. Kemudian kalian urutkan nanti ada bilangan pecahan diurutkan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal. Ini masih ingat nggak ini? Pelajaran SD ini kan? Ya. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, mengubah bentuk pecahan ke desimal, mengubah bentuk pecahan ke persen. Nanti diurutkan. Ini pelajaran SD. Oke, lanjut. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ya, ini operasi hitung ada 4 tadi ya. Nanti ada menjumlahkan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan. Kemudian di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Nanti ada bilangan yang besar diubah menjadi bilangan berpangkat. Contohnya 16. 16 bisa nggak dijadikan bilangan berpangkat? Jadi 2 pangkat. Iya. Gitu ya. Kalau 81 bisa 3 pangkat
Ayo, 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 4. Oke, untuk bilangan sampai di situ. Sekarang kita lanjut himpunan. Nah, himpunan menjelaskan dan menyatakan himpunan. Ada himpunan hewan berkaki 4. Apa itu kira-kira? Ada kambing, kucing, Kuda. kuda, meja. Meja termasuk enggak? Enggak. Oh, enggak. Kursi, oh enggak ya kursi. Pikir karena kakinya 4 itu. Nah, jadi itu kalian harus pahami himpunan hewan berkaki 4, himpunan hewan yang makan rumput. Apa ya hewan yang makan rumput ya? Kambing. Oh iya ya. Jadi kalau misalkan kalian makan rumput, berarti kalian termasuk apa gitu? Oh, makhluk hidup, masya Allah. Nah, biar nggak tegang kali suasana. Himpunan semesta, himpunan kosong, komplement itu akan kalian pelajari. Menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Nanti ada diagramnya. Ada diagram Venn namanya. Pernah dengar diagram Venn? Ini diagram Venn. Kemudian ada semestanya. Pernah nggak? Pernah ya. Nanti ada bentuknya gini beririsan ya kan. Nah, ini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, ini diagram Venn namanya nak ya. Oke, lanjut untuk aljabar. Aljabar ini menyinggung tentang ada nama nanti variabel. Kalau yang udah les udah tahu nih. Variabel itu adalah huruf ya, huruf kecil dari A sampai Z. A sampai Z. Di sini menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsur. Ya, unsur-unsurnya itu misalkan gini, ada aljabar 2x tambah 3. Nah, jadi ini unsur-unsurnya apa saja? Untuk angka 2 yang di sebelah huruf itu namanya koefisien. Ada yang pernah dengar? Koefisien ya. Kemudian ini ada huruf ya. Ini namanya variabel. Kemudian ada yang angka tersendiri. Nih, angka 3 ini namanya konstanta ya. Ini sekilas saja. Konstanta. Kemudian nanti kalian akan pelajari operasi pada bentuk aljabar. Nah, contohnya misalkan 2A ditambah 3A. Berarti ada berapa A-nya? 5A. Begitu ya nak ya. Kemudian misalkan 3A dikurang A. Berarti tinggal berapa A-nya? 2A. Ya, ini operasi aljabar ya. Ini operasi aljabar. Kemudian kita lanjut. Nanti ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Ya, nanti ada suatu permasalahan kemudian diselesaikan dengan konsep aljabar. Selanjutnya ini ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ada persamaan. Persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Ya, contohnya misalkan 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan. Ya, karena ada tanda sama. Ya, ini persamaan. Kemudian ada namanya pertidaksamaan.
Nih, sini. Pertidaksamaan itu tandanya ada lebih kecil, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar, ada lebih besar sama dengan. Ya, ini tandanya kan bukan sama dengan, maka namanya pertidaksamaan. Contohnya apa? Ya, 2x tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada tanda lebih besar. Oke, ini saja untuk pertemuan hari ini yang akan kalian bahas. Boleh kalian cari buku dimanapun atau referensi dari internet juga boleh, atau apapun yang tentang pelajaran yang saya sampaikan ini terserah ya. Nah, nanti ketika belajar, ketika ada soal kuis, ada soal ulangan harian, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, udah bisa dihapus ini. Oh, di screenshot aja. Kalau zaman sekarang, zaman digital sekarang nggak perlu ditulis-tulis ya kan, di screenshot aja, habis itu terhapus. Oh, nggak dipoto ya kan. Kalau pakai laptop nggak pandai screenshotnya, dipoto. Udah bisa dihapus? Oh, udah. Oh, belum. Atau handphonenya bawa ke fotokopi, di fotokopi ya kan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita kembali ke ruangan. Ini ada yang baru masuk. Ada Bunda Imut Puspa. Siapa lagi tuh? Ada yang ketawa-ketawa ya kan. Oke, kita lanjut untuk pemilihan